pada segmen keempat kita mulai masuk ke pengujian statistika. Di sini kita akan masuk pada kasus pengujian dua populasi. Nah, jika kita atau kalian mereview lagi untuk pengujian populasi, ada beberapa kemungkinan kan bisa populasinya itu dia berpasangan. Oke, dan populasinya satu lagi dia bisa juga independen. Nah, untuk pengujiannya juga kan bisa menggunakan beberapa uji, dan uji yang kita gunakan di sini uji T, yaitu terjadi saat kalian tidak mengetahui variansi dari si populasi. Oke. Baik, kita akan masuk ke masalah yang pertama. Di sini untuk uji rataan berpasangan dua populasi. Jadi di sini kata kuncinya berpasangan dan dua populasi. Nah, di sini kalian diberikan dataset dan datanya itu embed atau ada dalam R-nya juga. Jadi nanti akan kita coba bangkitkan datanya. Di sini kalian ingin membandingkan antara panen gandum pada tahun 1931 dan panen pada 1932. Di mana di sini diketahui gandum tersebut proses panennya memiliki distribusi normal dari sisi hasil. Data diambil untuk ladang yang sama untuk kedua tahun. Maka di sini kalian bisa melakukan proses berpasangan karena datanya dari ladang yang sama, hanya berbeda tahunnya saja. Nah, kita akan menggunakan dataset IMER dari library MAAS. Jadi nanti kita cek juga library MAAS ini ada data IMER, di mana data IMER ini menghasilkan satu nilai, yaitu produksi gandum 1931 dan 1932. Baik, kita akan masuk dulu ke R-nya. Oke, sekarang kita masuk ke library mas-nya. Kalian lakukan proses uploading dulu agar library-nya bisa dilakukan. Nah, kemudian di sini kembali kalau misalnya kalian curious atau kalian penasaran di library IMER itu, di library-nya mas itu data IMER itu apa, bisa kalian masuk ke MAAS di sini kembali. Kemudian IMER itu berarti indeks I. Nah, di sini kita cek ada data, ini L ya. Nah, ini IMER yields from a barley field trial. Jadi hasil dari field barley atau field gandum. Maka data IMER ini di sini data frame ada 30 row, 4 kolom, ada 5 varietas dari barley untuk 6 lokasi. Jadi dari 1931 dan 1932. Nah, maka di sini formatnya ada data-datanya, ada yield 1931, 1932, ada variansinya apa aja, ada Manchuria, ada Velvet, dan seterusnya, location-nya juga. Nah, di sini yang akan kalian lakukan atau yang ingin kalian cari sebetulnya tidak berfokus pada varians dari atau varietas dari si barley atau gandumnya. Ingin kalian lihat dari yieldnya saja, dari hasil. Maka di sini yang variabel yang akan dipakai kalian pisahkan dari data frame-nya dan gunakan variabel, katakanlah di sini gandum 31 untuk kalian menyimpan si nilainya. Kemudian IMER dan kalian berikan tanda dolar untuk mendapatkan satu data yang ingin kalian dapatkan, yaitu Y1. Oke, maka kalian dapatkan ini gandum hasil 1931, totalnya 30 data, dan 1932 totalnya 30 data juga. Nah, misalnya di sini kalian ingin melihat data atau profil data dari yang sudah kalian ambil, berarti kalian lihat head gandum, berarti kalian akan mendapatkan 5 data teratas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ternyata. Ini datanya 81, 105,4 dan seterusnya. Kemudian kalian lihat head gandum 32. Nah, kemudian di sini kalau misalnya kalian akan menggunakan uji rataan berpasangan, tentunya kalian harus memiliki N yang sama atau jumlah data yang sama. Maka kalian harus pastikan dulu length atau jumlah data tersebut dari populasi gandum 1931 dan 32 itu dia harus memiliki N yang sama. Maka di sini kalian bisa cek untuk panjang data atau jumlah data jumlah sampel di 1931 ada 30 dan di 1932 juga ada 30. Maka di sini kalian sudah bisa atau sudah memenuhi syarat untuk melakukan uji berpasangan. Nah, kalau misalnya kalian ingin melihat profil yang lain, katakanlah rata-rata, bisa dicek juga dari min masing-masingnya. Nah, maka untuk uji estimasi T berpasangan di data yang ada pada
R atau package-nya. Di sini sudah ada package bawaan, jadi kodenya t.test. Tinggal kalian lakukan proses pembandingan antara Gundam 31 dan Gundam 32 dan berikan keterangan pairing-nya itu true, maka kalian sudah mendapatkan hasilnya untuk pair t-test. Nah, di sini data Gundam 3132, nilai T-nya berapa, degree of freedom-nya berapa, dan p-value-nya berapa. Nah, maka di sini kalian bisa melakukan proses pengambilan kesimpulan dari p-value-nya 0,0024 alias p-value-nya itu signifikan. Jadi berarti di sini kalian harus kembali lagi H0 H1-nya harus benar dulu. Berarti di sini berpasangan berarti mu D itu sama dengan 0, di sini mu D-nya kita buat tidak sama dengan 0. Maka saat mu D-nya 0 berarti di sini H0-nya diterima. Maka di sini H0-nya kita bisa lihat p-value-nya cukup kecil, maka H0-nya tidak diterima atau terjadi perbedaan signifikan. Nah, kalian juga bisa lihat kan tadi rata-ratanya yang satu 109, yang satu lagi 93, oh ternyata beda signifikan. Oke, itu untuk uji rataan berpasangan dua populasi. Baik, sekarang kita akan masuk ke uji rataan independen dua populasi. Nah, di sini kalian bisa memiliki beberapa asumsi. Asumsinya apakah variansinya diketahui. Oke, variansi 1 sama dengan variansi 2, atau standar deviasi 1 sama dengan standar deviasi 2, atau standar deviasi 1 tidak sama dengan standar deviasi 2. Nah, ini harus kalian pahami juga kasusnya seperti biasa. Nah, maka di sini kita mengasumsikan bahwa variansi dua populasinya sama. Oke, berarti kita akan melakukan uji independen saat dua populasinya itu variansinya sama. Oke, untuk datasetnya di sini kita akan menggunakan dataset MTCARS, yang mana di sini kita ingin menentukan estimasi perbedaan antara rata-rata konsumsi BBM untuk mobil manual dan mobil matic. Oke, berarti kita akan menggunakan dataset MTCARS pada package MASS. Yang pertama sama, kita harus melihat dulu datanya dulu ya. Nah, di sini kita akan coba lihat data MTCARS. Jadi head MTCARS-nya, oh ternyata di sini data MTCARS itu dia ada data mobil, Mazda RX-4 dan seterusnya. Ada MPG. Nah, MPG ini diketahui kalau kalian ingin lihat detail silahkan lihat di indeks. Di sini diberikan keterangan bahwa MPG adalah mileage per liter gas. Berarti berapa jarak yang ditempuh per 1 liter dari gas atau dari BBM. Kemudian di sini ada jenis mobil. Jenis mobil itu diperlihatkan dari kolom AM. Kolom AM ini transmisi, automatik atau manual. AM sama dengan 1 itu manual, 0 sama dengan matic. Oke, nah maka di sini karena kalian ingin mencari apakah terdapat perbedaan antara mileage atau antara konsumsi BBM manual dan matic, maka kalian harus isolasi dulu dua data ini, mileage sama matic. Maka yang pertama kalian lakukan, kalian membuat dulu satu data atau satu variabel yang menyimpan data MPG. Berarti di sini kalian mendapatkan data MPG, kemudian di sini MTCARS. Oke. Oh baik, di sini ternyata kita tidak menyimpan datanya dalam satu data variabel tertentu, itu tidak ada masalah juga. Karena ini ingin dilihat dulu untuk datanya seperti apa. Oke, jadi proses awal ini melihat dulu datanya seperti apa. Nah, kemudian karena kalian ingin melihat atau mencari perbedaan dua populasi, dilihat dulu panjang datanya. Nah, di sini panjang data untuk MPG atau untuk mileage per gasnya ini ada 32, dan di sini untuk otomatis dan manualnya juga datanya ada 32 juga. Nah, di sini karena fokusnya adalah kalian ingin mencari perbedaan untuk konsumsi BBM dan manual, antara manual dan matic, maka kalian harus memisahkan dulu kan. Mobil manual kalian pisahkan dan mobil matic kalian pisahkan, karena data si MTCARS ini datanya semuanya tuh campur, manual sama matic tuh dalam satu data frame, maka kalian harus keluarkan dulu. Oke. Nah, maka di sini cara memisahkan data untuk kalian mendapatkan data matic khusus dan manual khusus dari sisi MPG.
Maka yang pertama kalian definisikan variabel L. Oke, jadi variabel L ini adalah variabel yang memberikan logika jika L sama dengan 0 maka mobilnya itu MPG untuk mobil matic. Jadi di sini kalian membuat variabel L di mana empty cars saat empty cars atau data frame pada empty cars itu dia AM-nya sama dengan 0 atau dia matic, maka dia akan memberikan nilai sama dengan 0. Maka di sini hasilnya logika dari 1 sampai 32. Jadi false, false, false dan seterusnya. Nah, yang kedua di sini kalian memisahkan. Sekarang kalian memiliki mobil matic. Mobil matic dipisahkan dengan cara kalian memiliki data empty cars dengan variabel L. Tadi L itu hasil dari pendefinisian mana yang otomatis mana yang manual, maka mobil MPG Matic ini merupakan mobil yang ada di empty cars dengan dia definisinya L atau L-nya sama dengan 0 atau di sini tadi dianya true sama dengan 0. Maka kita memiliki data MPG Matic. Nah, untuk MPG manual maka kita berikan suatu ekspresi tanda seru, di mana ekspresi tanda seru ini bisa kalian lihat tanda seru merupakan negasi, bukan berarti tidak sama dengan, atau berarti di sini negasinya. Oke, maka kita sudah memiliki dua data nih, dua data MPG manual dan MPG matic yang menunjukkan bahwa MPG manual itu jumlah BBM yang dikeluarkan untuk mobil manual dan MPG matic jumlah BBM yang dikeluarkan untuk mobil matic. Nah, di sini kita cek dulu jumlah sampelnya. Nah, di sini kita lihat bahwa jumlah sampel untuk matic dia ada 19 dan untuk manual ada 13. Nah, di sini terlihat bahwa ada dua jenis sampel yang berbeda jadinya. Maaf. Nah, ini 19, di sini 13. Pertanyaannya apakah boleh jumlah ketika dua sampelnya tidak sama? Dan mengapa? Ini silahkan kalian jawab sendiri. Oke. Nah, kemudian di sini kita lakukan ya pengecekan deskriptif untuk masing-masing data, misalnya rata-rata untuk matic. Oh, ternyata konsumsi BBM untuk matic itu dia di 17,14 dalam 1 liter dia bisa menempuh jarak 17,14 mile gitu. Kalau misalnya untuk yang manual 1 liter, oh ternyata dia bisa menempuh jarak lebih jauh 24. Nah, tapi kan di sini baru hasil sampling gitu, dan apakah hasil sampling ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan, maka kalian gunakan persamaan atau gunakan kode yang sudah ada dalam R, yaitu t.test variabel yang pertama MPG matic dan variabel kedua MPG manual. Maka kalian dapatkan di sini nilai t-nya berapa, degree of freedom-nya berapa, dan p-value-nya berapa. Dan lihat p-value-nya kecil. Jangan lupa di sini kalian memiliki nilai H0-nya di sini bahwa mu1 kurangi atau mu1 sama dengan nilai mu2 atau mu1 kurangi mu2 sama dengan 0. Maka H1-nya di sini mu1 tidak sama dengan mu2. Maka disampaikan atau disimpulkan kita memiliki hasil atau rata-rata yang tidak sama atau berbeda signifikan. Jadi H0-nya kita gagal diterima. Maka dengan demikian kalian bisa melihat untuk melakukan uji tes pada atau t-test pada R di sini, yang menjadi hal paling penting adalah bagaimana kalian melakukan cleaning data dan juga bagaimana kalian mendefinisikan datanya. Nah, kalau misalnya manual atau di Excel itu mudah dan terbayang, tapi di sini kalian akan bermain dengan proses mengambil data dan memanipulasi data. Nah, itu yang paling penting juga. Oke, baik, sekian untuk segmen yang keempat. Kita akan lanjutkan segmen kelima pada video berikutnya.